Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7A dan 7B yang Ibu Ida sayangi, kali ini kita pertemuan kedua ya. Sebelum mulai pertemuan, sebaiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita lakukan pada pagi ini mendapat rahmat dari Allah dan ilmunya menjadi bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, apa kabarmu pagi ini? Bagaimana kabarmu pagi ini anak-anak? Sudah pada sarapan kan? Ya. Sebaiknya sarapan dulu, pakai seragam sesuai dengan jadwal seragam sekolah ya. Kalau belum ada, pakai seragam SD-nya dulu. Untuk pertemuan kedua kali ini, Bida akan menyampaikan tetap pada objek IPA, objek pengamatan IPA, tetapi di sini subbab B, yaitu pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Nah, itu judulnya ya, pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Kemudian harapan siswa, standar kompetensi yang harus kamu capai yaitu menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku. Kemudian keterampilannya menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan baku dan satuan tak baku. Tujuan pembelajarannya pagi ini adalah mengamati atau membaca permasalahan. Peserta didik dapat membaca permasalahan, menganalisis, menuliskan penyelesaian dan mempresentasikan hasilnya melalui video dari rumah tentang materi objek IPA dan pengamatannya. Subbab B, pengukuran sebagai bagian dari pengamatan dengan penuh rasa ingin tahu, disiplin, percaya diri selama proses pembelajaran mandiri di rumah. Kemudian kata kunci yang harus kamu ketahui di sini adalah mengukur besaran satuan, ada satuan baku dan satuan tidak baku. Kemudian alat ukur besaran pokok dan besaran turunan. Nah, sedangkan materinya mulai dari halaman 7 sampai halaman 26. Tapi nanti Bida bagi ya, mungkin di halaman 26 deh, sampai halaman 21 ke belakang nanti pertemuan ketiga. Kemudian karena nggak cukup ya kalau pertemuan kedua semua, nanti kamu nggak bisa melaksanakan dengan baik ya. Kemudian pada pertemuan kali ini ya, yang pertama adalah pengukuran. Kata kuncinya mengukur. Apa tuh mengukur itu? Kamu pernah tidak mengukur? Misalnya mengukur gula bagaimana caranya? Menimbang, itu sama dengan mengukur. Kemudian kamu mengukur meja, panjangnya meja berapa, lebarnya berapa, itu sama dengan mengukur. Jadi mengukur itu artinya apa? Kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Misalnya, kalau kamu menggunakan jengkal, kamu ukur ya, buku ini ada berapa jengkal, misalnya begitu ya, diukur pakai jengkal begini ya. Kalau mengukur pakai jengkal, maka satuannya adalah jengkal. Ya. Kalau diukur menggunakan lidi, satuannya lidi. Kalau pakai pensil, satuannya pensil. Jadi membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Jadi satuannya apa? Tapi kalau kamu menggunakan meteran yang di situ ada sentimeternya, maka satuannya juga menjadi sentimeter atau meter. Nah, ini adalah tentang satuan dan besaran. Kemudian perlu diketahui halaman 9 itu harus ditulis ya sebagai tugas dari Bu Ida. Itu adalah ditulis ya. Kemudian kemudian dilanjutkan tugas yang halaman 9 itu perlu diketahui, misalkan kamu memiliki seekor kelinci. Nah, itu ditulis dan kalau ada yang perlu dijawab di tulisannya itu. Tentang halaman 10, ayo kita lakukannya.
kalian bisa coba baca dan melakukannya, ya. Misalnya kalian di sini ada benda apa yang ada di sekitar kalian di rumah atau buah-buahan apa yang ada. Bisa kalian coba diukur benda yang diamati, misalnya jeruk. Besaran yang dapat diukur kalau jeruk itu adalah biasanya masanya ya. Masanya ditimbang ya, ditimbang. Kemudian besaran yang tidak dapat diukur rasanya, ya rasanya, warnanya. Ukuran warna ini nggak bisa ya, warna jeruknya kuning, hijau. Tapi berapa ukurannya? Yang bisa diukur itu maksudnya yang ada satuannya. Maksudnya ditimbang kilogram, setengah kilogram, 1 kilogram itu namanya yang dapat diukur atau besaran yang dapat diukur. Berarti itu massa kalau pakai timbangan ya. Kemudian dilanjut dengan objek yang sangat kecil adalah atom, molekul, dan virus itu ya. Nah, kita misalnya memiliki satuan dasar, contohnya panjang, memiliki satuan dasar meter. Meter, sentimeter, desimeter, kilometer itu adalah satuan panjang. Satuan sendiri itu ada dua macam ya. Satuan itu ada dua macam, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Kalau satuan baku itu satuan yang dipakai secara umum, secara internasional, seperti secara umum ya, misalnya di Jember menggunakan beli kain 50 cm, maka diukur di Surabaya juga 50 cm ya. Kemudian beli di Jember 1 meter, pakai meteran, 2 meter, 3 meter. Diukur di Amerika juga tetap 1 meter. Jadi sama seluruh dunia. Tetapi kalau satuan tak baku berbeda-beda. Kadang beras itu pakai kobokan, kadang pakai apa? Pakai kobokan, tahu kobokan ya, pakai bejana gitu ya. Pokoknya pakai sesuatu yang ditaker gitu, takaran. Kemudian kadang pakai timbangan, ada yang pakai timbangan, ada yang menggunakan gelas ukur. Kalau kita buat kue itu ya ukuran milian. Nah itu di rumahmu ada mestinya ya gelas ukur itu untuk melihat membuat kue perlu air sekian mili, perlu susu sekian mili, itu ya perlu gelas ukur. Nah itu semua adalah yang ada alat-alat ukurnya, itu berarti sama di seluruh dunia. Nah satuan tidak baku tidak sama. Kalau di jengkalmu, misalnya kamu di mejamu mengukur dengan jengkalmu. Oh ternyata meja saya ini ada 12 jengkal misalnya panjangnya. Kemudian ibumu diminta, kalau kita di sekolah dengan temanmu membandingkannya. Kalau di rumah dengan ibumu atau dengan kakakmu atau dengan adikmu. Coba jengkal ibumu, ada berapa? Ada berapa jengkal? Samakah jengkalmu dan jengkal ibumu? Nah inilah satuan tidak baku. Bukan hanya jengkal ya, bisa pakai lidi, bisa pakai depa ya, bisa pakai depa. Kita mengukur tembok pakai depa, ada berapa depa itu bisa juga. Tapi nggak sama, setiap anunya itu jadinya berbeda. Kalian bisa coba sendiri dah diukur di rumah menggunakan depa dan menggunakan itu menggunakan alat ukur jengkal, dempa, seperti pada di gambar halaman 9 itu. Ya kan? Ada jengkal, ada depa ya. Kemudian semuanya ini kamu baca ya, kamu tulis yang penting-penting, jangan lupa ini sebagai tugas. Kemudian bandingkanlah besaran dan satuan mikroorganisme di situ, bandingkanlah. Nah itu juga itu dicatat, dibandingkan sebagai besaran sebagai tugas kalian untuk nilai tugas ya. Kemudian pengukuran jarak pada benda langit. Nah ini judulnya. Di situ juga bisa ditulis itu nantinya supaya kalian ada catatan di bukunya. Kemudian ayo kita latihan. Ayo kita latihan ini dikerjakan di buku tugas, yaitu ayo kita latihan halaman 13. Kemudian sekarang penerapan. Penerapan ini juga dituliskan di buku ya. Kemudian dikerjakan apa tugasnya. Ini untuk tugas yang kedua. Besaran pokok di sini ada besaran. Kalau besaran satuan tadi ada dua, satuan baku dan tidak baku. Kalau yang baku itu yang diakui seluruh dunia internasional, yang tidak baku hanya berlaku di suatu daerah saja ya, tergantung kepada di mana dia berada. Kemudian sekarang ke besaran. Besaran itu ada dua macam juga, ada besaran pokok, ada besaran turunan. Kalau besaran pokok itu besaran yang
cuma 7 ya anggotanya itu besaran pokok. Kamu bisa nulis di situ nanti ya. Besaran pokok itu ada besaran yang satuannya dapat didefinisikan sendiri. Jadi nggak tergantung pada besaran lain. Kalau besaran pokok itu langsung panjang meter, kemudian massa kilogram, kemudian suhu Kelvin, watt arus ampere, waktu sekon, kemudian kecepatan cahaya kandela, kemudian jumlah zat mol. Jadi ada 7 anak-anak ya, panjang, massa, waktu, kemudian suhu, watt arus, intensitas cahaya dan kuat arus jumlah zat. Ada 7 buat jumlah zat ya. Ini berpasangan ini satuannya. Kalau satuannya beda udah salah. Kalau panjang ini harus dengan meter. Kalau massa harus dengan kilogram. Kalau waktu harus dengan sekon atau detik. Kalau suhu harus dengan Kelvin, bukan yang lain. Kalau suhu dengan Kelvin, kemudian kuat arus dengan ampere. Intensitas cahaya dengan kandela, bacanya candela, tulisannya candela, bacanya kandela. Kemudian jumlah zat harus dengan mol. Kalau enggak itu salah. Kalau bukan pasangannya, misalnya nanti soalnya itu panjang kilogram. Nah, itu atau kilometer. Panjang kilometer berarti salah. Panjang pasangannya sentimeter berarti salah, harus meter. Itu yang harus diingat ya. Itu adalah besaran pokok. Kemudian di sini ayo kita lakukan halaman 14, itu yang harus kamu kerjakan. Ya, ambillah suatu benda tertentu. Ini judulnya kamu yang nulis sendiri ya. Judulnya apa? Kebetulan ini sudah ada kan judulnya, kamu tinggal menulis judul, mengamati, menaksir, dan mengukur. Tujuan buat sendiri. Untuk apa sih kamu menaksir, mengamati, menaksir, dan mengukur itu? Untuk apa? Kemudian hipotesisnya, kira-kira nanti dalam percobaan setelah kamu lakukan itu akan terjadi apa? Seperti Bida yang buat itu. Itu kamu buat sendiri di buku keterampilan. Kalau ini nilainya nilai keterampilan. Kemudian menalar dan mengomunikasikan itu masuk pada analisa data. Alatnya apa yang dibutuhkan, di situ dilihat apa saja yang dibutuhkan. Buku berarti ya, buku, penggaris, kemudian buku untuk mengamatinya itu. Misalnya kamu yang diamati adalah buku paket. Nah, misalnya menaksir itu tanpa mengukur loh anak-anak, enggak boleh mengukur dulu. Kalau mengukur dulu namanya enggak naksir itu. Ya, menaksir atau mengkira-kira ya. Mengamati dulu. Pertama dilihat dulu. Kemudian ditaksir. Ini kira-kira ada 35 cm misalnya begitu. Tulis hasil taksiran 35 cm. Terus hasil pengukuran diukur pakai penggaris berapa, selisihnya berapa. Semakin banyak selisih, nanti semakin sering menaksir kamu akan semakin mendekati benar. Itu adalah penaksirannya ya. Mengerti apa yang disampaikan Bu Ida ya? Oke, untuk satuan baku sekarang. Satuan baku itu di situ ada kilometer. Harus jadikan meter dulu untuk menjadi besaran pokok ya, untuk menjadi satuan dari besaran pokok. Di situ kamu baca sendiri itu adalah panjang, kemudian massa ya. Massa diukurnya harus pakai timbangan. Kalau panjang alat ukurnya adalah bisa meteran, bisa penggaris atau mistar ya, bisa jangka sorong, bisa mikrometer, skrup. Kemudian massa pakai timbangan atau neraca, bahasa fisika, bahasa labnya adalah neraca, macam-macam neraca ya. Kemudian kalau yang menggunakan neraca pegas itu berarti berat karena itu sudah dipengaruhi oleh gravitasi. Kemudian macam-macam alat ukur halaman 18. Kemudian ayo kita lakukan mengukur massa. Kamu bisa latihan sendiri di rumah kalau punya timbangan. Kalau nggak punya timbangan ya nggak bisa ya. Kalau di sekolahan bisa ada timbangan. Kemudian tantangan sekarang. Tantangannya ini dicoba sebagai tantangan ya. Kemudian satuan waktu. Alat ukurnya adalah stopwatch atau jam tangan. Terus sampai halaman 20 ini adalah pertemuan kita yang kedua. Kemudian ayo kita latihan dikerjakan sebagai tugas.
Jadi keterampilannya adalah mengamati, menaksir, dan mengukur. Itu nanti yang ditulis di buku keterampilan. Oke anak-anak, paham yang disampaikan Bu Ida? Untuk kali ini Bu Ida nggak banyak-banyak ya. Kemudian ayo kita latihannya ini juga dikerjakan, nantinya dilaporkan. Oh ya anak-anak, supaya jelas tolong ya, waktu mengerjakan di buku tugas atau di buku keterampilan, ini di sini ini mau mengerjakan, misalnya ini di buku keterampilan ya, berarti judulnya di ujung pojok atas ini dijuduli ayo kita lakukan. Kemudian judulnya apa? Mengamati, menaksir, dan mengukur, misalnya begitu. Terus tujuannya apa? Prediksinya apa? Alat dan bahannya apa? Cara kerjanya bagaimana? Terus cara kerjanya kan mengikuti buku, di buku sudah ada. Terus kemudian setelah itu kita kerjakan apa yang dilakukan, kemudian hasil pengamatan analisa data itu yang pertanyaan yang ada di situ kamu jawab, ditulis pertanyaannya dulu, nggak usah ditulis semuanya, maksudnya pertanyaan pas bab pertanyaan ditulis, kemudian jawaban. Itu adalah analisa data, kemudian simpulkan hasilnya, bagaimana hasil taksiran dan hasil pengukuran. Itu adalah keterampilan. Jangan lupa namamu ditulis sebelah sini. Kalau di sini judul ayo kita lakukan, di sini namamu yang besar, nulisnya yang jelas, jadi udah kelihatan. Kalau moto namanya di foto, kalau motonya di judulnya udah nggak kelihatan namanya siapa, walaupun di HP-nya itu sudah ada, tapi nggak. Bida kepingin jelas tulisanmu, yang jelas tulisanmu namanya. Jadi nanti kalau ada yang nggak benar, nyontoh punyamu, ngopi punyamu dikirim ulang, Bida kan tahu namanya. Ya kalau dicoret berarti bukan pekerjaannya sendiri, langsung nggak tak nilai sama Bida. Itu adalah cara menilai keterampilannya Bida begitu. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, nanti pertemuan berikutnya belum selesai ternyata. Pertemuan ketiga itu diskusi dan latihan menghitung. Mulai dari besaran turunan, kamu baca ya untuk persiapannya. Besaran turunan sampai menghitung konsentrasi larutan dan laju pertumbuhan. Itu nanti untuk pertemuan ketiganya. Dan langsung mengerjakan uji kompetensi, dikumpulkan setelah minggu hari Sabtu paginya dikumpulkan. Minta tolong orang tua untuk ke sekolah menemui Bu Ida sambil ngecek semua pekerjaan kalian yang di buku hijau, keterampilan dan tugasnya. Oke, paham kalian anak-anak? Kalau Bu Ida melihat gitu di buku, di HP matanya lelah dan sakit nanti kalau Bu Ida sakit nggak bisa ngajar, kan kamu yang rugi. Oke, udah ya, saya untuk pertemuan kali ini disimpulkan apa yang didapat pagi ini adalah tentang besaran adalah tentang mengukur, nomor 1 mengukur itu membandingkan tadi sudah disampaikan, mengukur itu suatu kegiatan atau melakukan sesuatu, yaitu dengan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang dipakai sebagai satuan. Itu mengukur ya. Kalau besaran itu apa? Misalnya tinggi badan kamu, umur, masa kamu ditimbang itu berapa? Itu besaran namanya ya. Besaran itu masanya berapa? Misalnya kamu ditimbang 35 kilo. Nah, itu masa kamu 35 kilo, bukan berat. Jadi mulai sekarang kamu sudah tahu, beli gula 1 kilo itu bukan beratnya 1 kilo. Beras 5 kilo itu bukan berasnya 5 kilo, tetapi masanya 5 kilo. Bukan beratnya. Kalau berat itu massa dikali dengan gravitasi. Kalau gravitasinya 10, masanya 5, berarti beratnya 50 kg gaya. Begitu satuannya. Atau 50 kg per Newton. Nah, jadi jangan bilang mas berat lagi ya. Kalau menggunakan timbangan berarti itu massa ya. Oke. Nah, mengukur. Kemudian setelah mengukur apa? Besaran. Besaran itu adalah besaran itu yang tadi itu sudah ya.
Besaran pokok, besaran ada dua macam, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan tersendiri. Kemudian kalau semua didefinisikan tersendiri maka akan ribet ya. Jadi hanya 7 itu yang definisi tersendiri. Selain itu enggak, luas Bu. Luas itu panjang kali lebar, itu pertemuan berikutnya nanti besaran turunan. Berarti ada dua besaran kan di situ. Nah, berarti bukan didefinisikan tersendiri. Jadi kalau besaran pokok itu, besaran itu ada alat ukurnya, satuannya sendiri, enggak tergantung pada benda-benda atau besaran-besaran yang lain. Itu adalah besaran pokok. Kemudian satuan besaran pokok adalah besaran pokok ada 7 ya. Ada 7 besaran pokok. Besaran pokok adalah ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, suhu. Kemudian yang nomor 5 adalah kuat arus, nomor 6 adalah intensitas cahaya, nomor 7 adalah jumlah zat. Ya, satuan pasangannya panjang meter, massa kilogram, waktu sekon, kemudian suhu Kelvin, kemudian kuat arus ampere, intensitas cahaya itu adalah kandela atau CD, jumlah zat adalah mol. Di buku ada ditulis nanti biar enggak lupa ya. Karena itu nanti ujian kelas 3 biasanya ditanyakan itu. Besaran pokok itu apa saja. Kemudian kadang-kadang masangnya disalahkan. Misalnya panjang satuannya cm, berarti salah ya. Massa satuannya bukan kilogram tapi gram, itu salah ya. Jadi harus pasangannya kalau besaran pokok, karena itu sistem internasional namanya. Sistem internasional ya, standar internasional. Kemudian besaran pokoknya, besaran turunan nanti. Kemudian satuan ada yang baku, ada yang tidak baku. Yang satuan baku itu satuan yang diakui ya, yang diakui oleh seluruh dunia supaya persepsinya sama dan mudah dikenali, mudah dibuat tiruannya. Itu adalah yang utama, tujuan utamanya itu ya, di mana-mana sama. Tetapi kalau menggunakan satuan tak baku hanya berlaku di daerah tertentu saja. Saya kira itu saja anak-anak untuk pertemuan kali ini. Yang lain berarti kamu waktu yang lain dipakai untuk mengerjakan tugas dan keterampilan ya. Selesai langsung dilaporkan ke WA, nantinya dikumpulkan terakhir kalau sudah selesai uji kompetensi. Oke? Terima kasih perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat. Sebelum berakhir kita berdoa dulu, berdoa akhir majelis di dalam hati atau berdoa menurut keyakinan masing-masing ya. Kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.